Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salvia Indi Nuraini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih yang namanya barisan dan deret. Tapi pada bagian part pertama barisan dan deret ini kita akan membahas mengenai aritmatika terlebih dahulu. Sebelumnya kita kenal bahwa yang namanya materi barisan dan deret itu ada kaitannya dengan pola barisan, ya, pola barisan bilangan. Jadi pola barisan bilangan di mana barisan adalah deretan dari bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Makanya dia dikatakan pola barisan karena ada aturannya, ada polanya. Jika polanya ditambah satu semua, maka yang dihasilkan barisannya itu ditambah satu semuanya. Contohnya misalnya di sini barisan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Benar. Jadi 1, 2, 3, 4 bilangan asli itu bilangannya ditambah 1. Ditambah 1 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, begitu seterusnya. Ya. Terus langsung barisan bilangan cacah. Kita ketahui kalau bilangan cacah itu mulainya dari 0. Katakanlah cacah itu seperti permen cacah ya. Sehingga kita mengingat permen itu bentuknya bulat dan kita mulai dari angka 0. Dan dia juga aturannya yaitu dari 0 ke 1 itu ditambah 1 dan 1 ke 2 itu ditambah 1. Begitu sampai seterusnya. Nah, di sini kalau barisan bilangan ganjil, namanya bilangan ganjil itu ya berarti dimulai dari 1, 3, 5, dan 7. Berarti ini polanya ditambah 2 ya. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 itu ditambah 2. Begitu juga dengan bilangan genap. Bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang terakhir itu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu maksudnya yaitu bilangan 1. 1 itu terbentuk dari perkalian 1 kali 1 atau sama dengan 1 kuadrat. Maka hasilnya 1. 4 itu terbentuk dari 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat atau menghasilkan nilai 4. Gitu ya. 9 itu dari 3 kali 3 atau sama dengan 3 pangkat 2 artinya 9. Begitu ya sampai seterusnya berurut ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan ini 4 kuadrat, dan ini nanti 5 kuadrat, begitu. Lanjut. Nah, kita masuk yang namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri itu suatu barisan bilangan yang mempunyai beda. Ingat ya, yang mempunyai beda. Beda itu selisih yang tetap ya. Selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, ya kita pakai warna apa ya? Warna hitam. Nah, ini ada beda. Selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Contohnya di sini ada barisan 2, 6, 10, 14, 18. Nah, yang namanya ini ya, ini namanya sebuah barisan yang memiliki aturan. Tapi kita cek dulu, benar nggak aturannya? Teratur apa enggak ini nanti? Nah, caranya kita cek, kita tentukan dulu beda atau selisih antara dua suku yang berurutan. Nah, sebelumnya kita ketahui bentuk umum dari barisan aritmatika itu ada U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN-1 ya. Jadi U1 itu bisa dikatakan suku awal ya, atau bisa juga dituliskan sama dengan A gitu. Nah, untuk menentukan beda itu selisih. Maksudnya B itu selisih di antara dua suku yang berurutan. Berarti suku kedua dikurangi sama suku pertama.
suku yang berurutan. Nah, terus untuk suku selanjutnya, apa U3 dikurangi dengan U1? Ya tidak, kan berurutan, berarti U3 dikurangi sama suku yang depannya berapa? U2, begitu ya. Jadi untuk barisan ini 2, 6, 10, 14, 18 kita cari bedanya ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu kita coba lagi, 10 dikurangi 6, bener nggak 4? Iya bener. Lalu kita coba lagi, 14 dikurangi 10, bener nggak 4? Iya bener. 18 kurangi 14, bener nggak 4? Ya iya bener. Maka barisan itu mempunyai beda yang tetap, yaitu angka 4. Dengan suku awal itu berada di depan sendiri, yaitu adalah 2. Begitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah rumus suku ke N, barisan aritmatika. Nah, namanya rumus suku ke N itu disimbolkan dengan simbol UN ya. UN itu sama dengan A plus N min 1B. Untuk A-nya itu tadi ya, UN, ini maksudnya U1 ya, bukan UN. Untuk U1 atau A itu bisa dikatakan suku pertama atau suku awal ya. Untuk N-nya itu nanti dari suku ke N berapa. Misalnya suku ke N-nya nanti suku ke N-nya nanti diganti 6. Nah, maka nilai N-nya nanti ya menjadi 6 ya. Oke. Terus untuk B itu tadi beda itu selisih 2 suku yang berurutan. Tuh. Oke, ini selanjutnya habis baris kita mengenal yang namanya sebuah deret. Nah, deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika ya. Kalau deret itu pasti jumlah, berarti nanti dijumlahkan. Nah, jumlah N suku pertama kita rumuskan seperti ini. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN kurangi 1 ya. Jadi SN sama dengan ya, U1-nya nanti bisa dibuat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ke UN, begitu ya. Nah, untuk deret aritmatika sendiri itu dirumuskan SN sama dengan N per 2 ditambah 2A plus N min 1B ya. Untuk SN sendiri itu apa tadi? Jumlah N suku pertama sama dengan N-nya nanti dibagi 2 ditambah 2A. A itu sebagai suku awal atau suku pertama ya. Terus B-nya itu beda. Nah, di sini untuk deret aritmatika atau SN ada 2 rumus. Yang pertama, ini saya tuliskan SN sama dengan N kali A plus UN per 2 ya. Jadi misalnya Samin diminta ini untuk menentukan S7 ya. Nah, S7. Nah, untuk suku awalnya itu 2. Kemudian U7-nya itu 48 ya. Terus nah, di sini Samin diminta menentukan S7, berarti N-nya nanti diganti tuh 7. Nah, karena N-nya 7 berarti N di sini kita ganti tuh 7. A-nya 2 ditambah UN. N di sini pakai 7 sehingga di sini pasti diketahui U7.
Kalau U8, berarti nanti perlu dicari kembali U7-nya berapa. Karena di sini kalau N-nya 7, semua N yang ada di rumus ini juga pakai 7. Begitu ya. Ini 48 per 2. Nah, kalau ada penjumlahan perkalian kita jumlahkan dulu. 48 tambah 2 yaitu 50. Berarti 7 ditambah 50 ya, dibagi 2. Ya, gitu. 7 maksudnya ini 2 ditambah 48 50 terus dikali sama 70. Ini ya, 50 kali 7 dibagi 2. 50 bagi 2 itu berarti 25. 25 kali 7 itu berarti 5 kali 7 35, 3 2 kali 7 nyimpen 3, 2 kali 7 21 tambah 3 berarti 24. Jadi jawabannya 245. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama diketahui barisan bilangan. Barisan, kalau barisan kita ingat yaitu pakai UN. Kalau deret kita ingat yaitu pakai SN. Begitu. Nah, barisannya ini seperti ini. Terus kalian diminta menentukan suku ke 35 ya. Sebelumnya kita tulis dulu apa aja yang sudah diketahui dari barisan bilangan itu. Yang pastinya yang pertama A. A itu suku pertamanya yaitu 5 ya. Terus B, bedanya yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Terus 11 dikurangi 8 juga sama dengan 3. 14 pun kurangi 11 juga sama, yaitu sama dengan 3. Jadi bedanya tetap konstan, yaitu nilainya 3. Yang ditanya U35. Ya, nih. Nah, namanya U ya, berarti pakai barisan. Berarti rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1B ya. Karena yang dicari U35 berarti nanti N-nya berubah jadi 35. A-nya diisi 5 plus 35 dikurangi 1 kalikan B-nya 3. Berarti sama dengan 5 ditambah 35 dikurangi 1 itu 34 dikalikan 3 ya. 34 kita kalikan dulu karena penjumlahan sama perkalian itu yang didahulukan perkalian, yaitu ketemu 102. Lalu kita jumlahkan 102 tambah 5 yaitu 107. Jadi suku kedua ke-35 itu yaitu 107. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 400. Nah, kita tentukan dulu bilangannya, yaitu bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 400 ya. Berarti bilangannya berapa aja? Ada 200 yang namanya antara, itu berarti 200-nya nggak ikut ya. Berarti di antaranya, di tengah-tengahnya 200 sama 400. Jadi di sini bukan 200 ya, berarti 204. Berarti 204 karena kelipatan 4 berarti bertambah 4 yaitu 208. Kemudian 212 ya. Berarti ditambah 4 ya, 212. Oke, sini 212. Kemudian sampai seterusnya berada di antara 400. Berarti sebelum 400 itu yaitu 396. Nah,
kita cari terlebih dahulu ya. Kita tentukan dulu nilai apanya ini yang ditanyakan, jumlah bilangan kelipatan ya. Kelipatan berarti jumlah, berarti kita tentukan dulu n-nya. Gimana nih cara menentukan n? Nah, kita pakai yang namanya rumus UN ya, di sini. Nah, rumus UN sama dengan A plus N min 1B ya. Untuk UN-nya sendiri, nah di sini diketahui UN ini. Kita nggak tahu, tapi di sini, nah ini suku sampai ke berapa? Kalau 204 ini U1, ini U2, ini U3 sampai U ke N. N-nya nggak tahu berapa. Makanya UN di sini kita tulis 396. Dengan A-nya suku awalnya ini U1 yaitu 204 ditambah N-nya karena nggak tahu kita tetap tulis N min 1. Nilai B-nya ya, berarti nilai B-nya itu didapat dari 208 dikurangi 204 yaitu selisihnya 4. Oke, habis itu 396 kita kurangkan dengan 204 pindah ruas. Nah, sedangkan ini kita kalikan masing-masing dengan yang ada di dalam kurung. 4 kali N 4N, 4 kali min 1 yaitu min 4. Nah, 396 dikurangi 204 ini ketemu 192. Min 4 pindah ruas menjadi positif 4 sama dengan 4N. Ya, berarti 192 ditambah 4 jadi 196 sama dengan 4N. Nah, yang dicari N berarti 196 kita bagi dengan 4 sama dengan N, maka didapat sama dengan 49 untuk N-nya. Tuh ketemu 49. Nah, apakah sudah ketemu untuk jawabannya? Ya, belum ya. Jadi jawabannya masih belum ketemu karena yang dicari itu jumlah. Ya, karena yang dicari itu jumlah, maka kita pakai SN. Nah, kita hapus dulu. Nah. Oke, karena yang dicari itu jumlah, sini kita bedakan warnanya. Nah, maka yang dimasukkan itu rumus SN ya. Berarti SN, nah kita pakai cara cepet juga boleh. SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Karena N-nya 49, maka di sini kita ganti N-nya S49 ya. N-nya berarti 49 dibagi 2, A-nya tadi ketemu sama seperti ini yaitu 204 ditambah UN. UN-nya tadi berapa? Ini 396 ya. Jadi 49 dibagi 2, 204 ditambah 396 jadi 600. Nah, 2 dibagi sama 600 ya bisa kita dapat yaitu 300. Lalu kita kalikan dengan 49 ketemu 14.700. Maaf ya, warnanya ini ternyata salah pilih warna ya. Jadi jawabannya 14.700 begitu. Nah, ini ada soal mandiri. Nah, soal mandiri ini harus kalian kerjakan seperti biasanya. Kalau sudah menemukan, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.